Langkah kecil. Berbagi tentang cara pintar menghadapi orang yang tidak menghargai Anda. Ada kalanya, kita menghadapi seseorang yang kita anggap pembuli, di mana perkataan atau perbuatannya seakan-akan tidak menghargai kita. Dan menghadapi orang semacam ini, kadang membuat kita merasa kecil, marah, atau mungkin sekedar bingung aja. Tapi, jangan sampai hal ini membuat kita semakin menderita dan tersakiti. Karena, tidak seorang pun berhak memperlakukan kita dengan buruk, atau mengeksploitasi kita. Oleh karena itu, kali ini langkah kecil mencoba untuk berbagi beberapa strategi yang bisa membantu Anda menghadapi orang yang tidak menyenangkan, seperti yang dijelaskan barusan. Nomor 1. Tetap santai. Merespon perlakuan kasar dengan cara yang kasar juga adalah insting natural manusia. Tapi jarang sekali yang akhirnya memberikan dampak positif. Sebaliknya, dengan berusaha sabar dan santai dalam menghadapi perlakuan kasar, justru bisa membuat efek yang sangat berbeda. Ketika kita memutuskan untuk lebih tenang, kita justru membuat konflik tersebut menjadi lebih terkendali. Kuncinya, kita bisa mengendalikan konflik karena kita berhasil mengendalikan diri kita sendiri. Pendekatan ini bukan hanya membantu menurunkan tensi konflik dengan segera, tapi juga bisa membuat pihak lain mengevaluasi diri mereka sendiri. Terutama ketika mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak berdampak terhadap kita seperti yang mereka harapkan. Menjaga kesabaran di kondisi seperti ini juga menunjukkan tingkat kedewasaan dan tingkat pengendalian diri kita. Dan rasanya sangat menyenangkan ketika kita bisa tetap tenang, sedangkan pihak lain kehilangan kesabaran mereka. Nomor 2. Jangan cepat menyimpulkan. Beberapa tindakan yang kita anggap kasar bisa sangat menyakitkan. Akan tetapi, tidak semua yang kita anggap kasar berniat melakukan hal tersebut. Bisa jadi ada sebuah kesalahpahaman atau sebuah candaan yang sangat enggak bermutu. Itulah kenapa kita jangan cepat dalam menyimpulkan sesuatu. Cobalah untuk melihat dari berbagai sudut pandang dan melihat berbagai alasan kemungkinan di balik perilaku mereka. Apakah mereka sedang stres, insecure, atau cuma nggak sadar kalau apa yang mereka lakukan bisa membuat orang lain tersinggung? Respon kita ini justru memungkinkan kita untuk memahami lebih dalam penyebab utama dari perilaku tersebut. Jadi bukan hanya memperhatikan apa yang terlihat di permukaan. Pendekatan ini bukan hanya bisa menurunkan tensi konflik, tapi juga membuat respon Anda menjadi lebih terukur dan penuh pertimbangan. Nomor 3. Serang balik mereka dengan kebaikan kita. Merespon perlakuan kasar dan tidak sopan dengan kebaikan adalah pendekatan yang strategis dan efektif. Metode ini sering berhasil, karena ini adalah respon yang mengejutkan bagi pembuli. Pembuli biasanya selalu siap dengan respon yang defensif atau agresif. Jadi ketika kita meresponnya dengan kebaikan, itu malah membingungkan mereka. Dan bisa memutarbalikkan dinamika interaksi kita dengan mereka. Bukannya meningkatkan potensi konflik, kebaikan kita justru membuat situasi lebih terkendali, atau bahkan malah dapat menyelesaikan masalah bersama. Merespon dengan kebaikan bukan berarti membiarkan kita untuk diperlakukan tidak sopan atau diinjak-injak. Merespon dengan kebaikan artinya kita bisa mengendalikan situasi dengan penuh ketenangan dan kehormatan sambil tetap berpegang teguh terhadap prinsip. Nomor 4. Bertanya untuk mengklarifikasi. Kalau kita enggak yakin apakah orang itu menghina kita atau tidak, kita bisa bertanya untuk mendapatkan informasi atau penjelasan lebih lanjut. Tanya aja apa maksud mereka, atau minta mereka jelasin lebih detail. Metode ini bisa mengubah suasana interaksi. Hal ini bikin mereka mikir lagi dan ngejelasin maksudnya. Malah bisa bikin mereka mikir ulang tentang dampak dari perkataan mereka. Ini juga nunjukin kalau kita mau mencoba mengerti sudut pandang mereka. Daripada menuduh langsung, bertanya untuk mencari penjelasan bisa bantu suasana jadi lebih terbuka dan kondusif. Nomor 5. Menjaga bahasa tubuh. Bahasa tubuh bisa menjadi teknik komunikasi yang kuat karena bisa menjelaskan lebih banyak dibandingkan kata-kata.
Ketika merasa terhina, cara kita menggunakan bahasa tubuh kita bisa sangat mempengaruhi situasi yang ada. Bahasa tubuh yang agresif, kayak menyilangkan tangan atau nunjuk pakai jari, malah bisa bikin situasi makin panas. Gerakan kayak gitu bisa diartikan sebagai defensif atau konfrontatif. Ibaratnya seperti nambahin bensin ke api yang ada. Sebaliknya, cobalah bersikap lebih tenang dan terkontrol. Misalnya, mengubah posisi tangan menjadi lebih santai, atau di pangkuan kita, yang tujuannya adalah nunjukin kalau kita terbuka dan mau terlibat secara konstruktif. Mengangguk dan menjaga kontak mata, juga nunjukin kalau kita dengerin dan hadir dalam interaksi tersebut, tapi tetap santai, jangan saling intimidasi. Nomor 6. Pastikan dulu, orang itu pantas enggak buat diladenin. Kalau yang rese itu cuma sedikit atau jarang-jarang, mending cuekin aja. Selain itu, merespon setiap pembuli yang enggak penting, bisa bikin capek, dan malah bisa bikin konflik yang lebih gede. Tapi, mengabaikan semuanya, enggak selalu baik, terutama kalau itu terjadi terus-terusan. Nyuekin perilaku kayak gitu secara terus-menerus, bisa aja diartikan, mentoleransi tindakan mereka, dan malah bisa bikin mereka makin sering ngelakuin itu. Yang jadi masalah adalah, kalau pembulian itu udah mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, ketenangan pikiran, atau kinerja kita. Di kasus kayak gini, menghadapi masalahnya secara langsung bisa menjadi pilihan yang tepat. Nomor 7. Jangan dimasukin ke hati. Saat ngadepin pembuli, normal kok kalau kita mikir, sikap mereka itu sengaja dan ditujukan khusus ke kita. Tapi enggak selalu begitu. Sikap mereka bisa aja cuman kebetulan atau pelampiasan dari masalah dan frustrasi mereka. Coba kita pikirin dulu, apa ada faktor lain yang bikin dia seperti itu? Hal ini bisa bantu kita buat memahami gimana mereka berinteraksi sama orang lain. Kalau mereka juga mengganggu orang lain, seperti dia mengganggu kita. Itu berarti sikap mereka bukan cuma buat kita. Kalau kita memahami ini, kita bisa merasa lebih lega, dan enggak menganggap serius sikap mereka. Nomor 8. Bersikap tegas. Saat menghadapi tindakan yang tidak menghargai kita, sikap tegas punya peran yang penting. Ini tentang menyuarakan pendapat dan perasaan kita dengan tegas, tapi tetap mikirin perasaan orang lain. Contohnya, kalau ada yang meremehkan ide kita, respon yang tegas adalah jelasin dengan tenang nilai dari kontribusi kita dan meminta mereka untuk serius tentang hal itu. Dengan cara ini, kita bisa mempertahankan pendapat kita tentang hal yang penting. Memastikan suara kita terdengar tanpa nurunin martabat orang lain. Ini cara berkomunikasi yang menjunjung harga diri kita dan menghormati harga diri orang lain. Sehingga, membuka jalan untuk berinteraksi dengan lebih santun. Nomor 9. Batasi atau kurangi interaksi. Ada orang yang walaupun tahu kalau tindakan mereka bikin kita terluka, tetap aja mereka lanjutin tindakan itu tanpa mau berubah. Kalau kita sering ngadepin tindakan tersebut dari orang yang sama, mungkin saatnya kita mikir ulang seberapa besar peran mereka dalam hidup kita. Mendapat perlakuan itu terus-menerus bisa membuat kita makin stres, ngurangin kepercayaan diri, dan nurunin kualitas hidup kita secara keseluruhan. Di situasi kayak gini, membatasi interaksi sama orang itu bisa sangat membantu. Ini adalah jalan untuk memprioritaskan ketenangan dan kesehatan mental kita. Daripada harus terus-terusan menjalani hubungan yang merugikan buat ketenangan kita. Pada akhirnya, menghadapi tindakan tersebut bukan soal menang atau kalah, tapi tentang menjaga harga diri dan ketenangan pikiran kita. Kalau menghadapi situasi kayak gini dengan kepala dingin, kita enggak cuma membela diri, tapi juga menetapkan standar bahwa kita berhak diperlakukan dengan hormat. Terkadang, menghadapi tindakan tersebut secara langsung adalah keputusan yang tepat. Terkadang juga, lebih baik didiamin aja. Pilihlah sikap dengan bijak, dan pilih respon yang sesuai dengan nilai, dan memprioritaskan ketenangan kita. Coba kita lanjutin diskusinya. Teknik apa yang biasanya kamu pakai buat tetap tenang waktu berurusan sama orang yang mengganggu? Apa kamu pernah ngalamin situasi di mana nyuekin perlakuan kasar malah berdampak positif di ujungnya?
Gimana cara kamu memilih untuk membela diri, tapi tetap menghadapinya dengan sikap yang santun dan berwibawa? Coba kasih tahu kami di kolom komentar. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan pencet like, dan bagikan video ini di media sosial Anda, agar kami selalu semangat untuk berbagi kepada Anda. Untuk mendapatkan video semacam ini, klik subscribe, dan klik juga bel notifikasi, dan pastikan Anda juga menonton video kami lainnya. Semoga bermanfaat.